saya ingin melanjutkan. Yang foto yang saudara lihat tadi, apakah saudara sebelum meninggalkan Polres Kota Cirebon, kondisi mereka seperti begitu atau bagaimana kondisi mereka? Coba Lebih parah dari ini? lebih banyak dari coba. Keesok harinya itu? Iya. Sebenarnya pada daerah pada ngesot Pak. Sampai dari itu coba Pak. Saudara ada yang mendampingi, karena saudara kan umur 15 tahun. Ada yang mendampingi penasihat hukum atau dari bapas atau siapa dari keluarga? Enggak ada. Jadi saudara disuruh pulang itu ada tanda-tanda sesuatu atau disuruh pulang aja seperti ini? Pulang aja Pak. Terus pernah ada panggilan lagi dari polisi? Cuma lapor lagi dari Mas Remi. Berapa lama itu? Itu 1 bulan masih di kantor Pak. Panik saya Pak. Masih dijaga karena panik dikasih Pak. Saudara waktu di persidangan dihadirkan? Pernah sekali Pak. Di sidang siapa? Di sini Enggak, di atas nama siapa? kata-kata saya ini Pak. 6-6-nya ini? Iya. 7 ya sama, Iya. sama Sudirman itu? Iya. Hadir? Hadir. Yang sangka juga hadir? Hadir. Terus saudara ceritakan yang ini? Ceritakan sejujurnya Pak. Terus Nggak ada Pak. tanggapan dari majelis saat itu? Nggak ada Pak. Saudara udah ceritakan kayak begitu, tidak didampingi bapas, tidak didampingi penasihat hukum, kondisi saudara babak belur, yang menyaksikan sesudah keluar dari saudara keluar dari tahanan, masih berapa lama saudara berobat dan tidak bisa beraktivitas? Ya 1,5 bulan itu saya baru Pak bisa jalan-jalan. Maksudnya baru bisa gerak kemana ke sini. Mau kencing aja saya ditemenin sama bapak saya. Kadang-kadang saya tuh Dari saya cukup mungkin. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, coba ingat-ingat ya. Pada saat saudara saksi dibawa ke kantor polisi, apa yang dilakukan yang pertama? Ada yang diperiksa di BAP? nggak ada Pak. Kamu dipanggil itu dibawa itu untuk apa? Nggak tahu Pak. Kamu juga nggak tahu. Nggak tahu Pak. Kamu nggak tahu pada saat kamu dipanggil polisi di kantor polisi, kamu nggak tahu. Nggak tahu. Di BAP kamu nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak ada sama sekali di BAP. Jadi kamu cuma datang sana hanya untuk dipukulin. Iya. Begitu. Iya. Nah, waktu dipukul itu ada berapa hari? Sekali. Semalam sampai sekarang. Oh, jadi cuma semalam aja dipukulin dari malam. Pertama malam atau sore? Malam sampai pagi lagi Pak. Oke. Terus dilepasin begitu aja. Jadi saudara dipanggil, ditangkap. Ada mungkin ada surat panggilan, ada surat penangkapan, atau ada surat pemberitahuan dari keluarga? Nggak ada. Juga. Jadi saudara ada ditangkap, dibawa, kemudian di BAP, dipukulin. Gitu. Terus gimana? Karena waktu dipukul itu badan-badannya gitu. Ada luka atau apa? Ya semua lupa Langsung dipulangin. pulangin aja Pak. Terus diobati nggak sama polisi? Gini. Saya lawyer, ya. Kalau ada tahanan yang sakit dalam tahanan atau lagi diperiksa dalam tahanan dan pemeriksaan itu dibawa ke dokter, ya diobatin. Anda dalam keadaan babak belur itu, hanya dilempar begitu aja ke bapak gitu. Iya. Jadi nggak diobatin itu ke ke dokter Polres, nggak ada. Enggak Pak. Apa yang kamu rasakan kalau gitu? Ya kalau sakit waduh biar itu luar biasa Pak. Itu saya nggak kebayang Pak 1 bulan itu. Saya sudah diperiksain ke bapak saya. Kita aja mau makan dia diri sampai makan sampai nggak bisa Pak. Makanya ini semuanya muncul Pak. Makan dulu itu bisa Pak. Mobil wajib dicepat kayak bulu gitu Pak. Makanya saya mau sama bapak lu. Saya suka aja lama Pak. Makasih Dede untuk udah jangan banyak-banyak gak enakan ejanya. Ada 1 maupun 2 bulan kamu berobat sama mbak kamu itu di guru kamu atau pada dokter atau gimana? Nah, katanya tadi kamu harus wajib lapor. Iya, juga. Nah, wajib lapor itu seminggu berapa kali? Atau dalam 1 bulan berapa kali? Seminggu 2
2 kali. Seminggu 2 kali. Pada saat kamu pulang, ya kamu susah makan, kencing susah, terus kamu punya lapor. Gimana keadaan kamu jalan ke sana? Saya sama ibu saya, bapak saya diantar. Ya, dalam keadaan jalan seperti apa? Ya keadaan lemah Pak, kalau wajib itu juga. Tapi jalan juga masih dirayang sama bapak. Maksudnya dipapah begitu? Masih dirayang Pak. Dirayang toh? Ya, maksudnya kan iya. Oh gitu ya. Tapi jangan sampai situ pada bapak ibu. Waktu kamu tanda tangan itu, ini wajib lapor loh. Wajib lapor, kalau wajib lapor tuh biasanya selalu sudah ada BAP ya, ya. Tingkat pendidikannya wajib lapor. Jadi tidak ada BAP, kamu tuh wajib lapor. Dan pada saat itu kamu wajib lapor, kamu dipukul juga. Dipukul Di depan bapakmu. bapak saya nggak masuk sampai ke situ Pak, petani. Jadi sebentar. Jadi waktu kamu wajib lapor, Iya. kamu dipukul. Iya. Di depan bapak ibu. Bapak saya dan ibu saya di luar Pak. Oh, di luar. Saya nanya, kok merah lagi mukanya? Iya. Reaksi bapakmu gimana sampai kepada yang mukul itu? Ya nangis Pak, ya Pak. Nggak cuma nangis, nggak nyampein pada. Ya nangis. Ya udah kayak gini, udah mau kayak gini lagi. Udah ya begini sih, orang di sini bener-bener pindah. Jadi bapakmu sama ibu hanya bisa nangis saja ya? Ya bener nangis. Begitu ya? Kamu masih ingat ya waktu wajib lapor itu siapa namanya? Kalau saya di bawah itu muka-mukanya masih ingat. Baik, kamu masih ingat yang muka-mukanya ya? Semuanya masih ingat ya? Baik. Yang pada saat kamu jalan kamu suruh lari, kamu kenapa nggak mau lari sampai dia waktu? Kamu suruh lari, Iya. tapi kamu nggak mau lari, ada tembak. Kenapa kamu nggak mau lari? Apa karena sakit kan? Masih menikmati itu Pak daripada saya lari yang bersakit. Oh, maksud kamu takutnya kamu lari tembak, begitu? Atau gimana? Pemikiran kamu seperti apa? Kamu nggak bisa lari itu karena sakit? Apa kamu takut lari untuk ditembak? Yang tadi semua Pak itu Yang nembak kamu masih ingat rupanya? masih Ingat ya, bener ya? Ya, ingat ya, berarti ya. Kami tim kita di sini akan menuntut kita. masih ingat Bapak di apa semua itu. Baik, cukup. Yang mulia, ada 2 saksi yang kita dengar waktu itu Santa dan siapa namanya? Aldi. Saya selama hidup di daerah operasi militer Inti Waalaikumsalam Bang Cak. tidak pernah melihat tahanan yang berjari satu. Saya bersaksi di depan sidang. Betapa sungguh biadab. Masih ada Menurut saya biadab. Karena kami di operasi militer tidak pernah. Tapi saudara alami alam. Pertanyaan saya, ketika saudara ditangkap, pernah saudara diberikan Ceritanya. Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Di mana saudara ditangkap? Di SMP 11. Di mana? Di SMP 11. SMP 11. Kemudian setelah saudara ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Saya tegaskan lagi, saya ingin menegaskan. Apakah saudara sempat disuruh untuk berbuat sesuatu, untuk menandatangani sesuatu? Tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali. Saudara diperiksa pun tidak. Tidak ada. Jadi saudara hanya ditangkap, dipukuli, dan selama sore ke sore itu saudara dipukuli terus. Ya. Betul Pak dipukul. Saudara diperlakukan? Masih belum dikasih makan tempe mayit aja Pak. Kasih tempe mayit. Apa itu berbeda? Tempe cuma digodok doang Pak. Tempe dibungkus. Cara memberi makan? Dilempari Pak. Dilempari begitu. Dilempari. Seperti diberikan pada anjing begitu. Iya. Saudara masih ingat siapa yang memberi makan itu? Yang kedatangan kan Pak. Saya kira terima kasih. Oke. Silakan dari mohon pertanyaan saya.
Bapak yang kirim, soalnya Eca nggak ngeliat. Saudara dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap HICS pernah memberikan. Apakah keterangan yang saudara berikan sama seperti ini? Sama yang dikasih tahu bahwa saudara dipukul dan lain-lain ya? Ya. Apakah di dalam persidangan dalam saudara memberikan keterangan ada paksaan, ancaman atau pemukulan dari jaksa atau majelis hakim? Udah CS teriak paling kencang. Apakah di dalam sidang itu bukan izin yang mulia, karena teman-teman menanya tentang kebetulan tidak dipermasalahkan, kurang ini tidak menanya kebetulan dipermasalahkan itu izin yang mulia. Karena ini equality before the law, izinkan kami bertanya yang mulia. Tapi apabila yang mulia tidak mengizinkan barulah, bukan PH, harus yang mulia. Baik, yang mulia, sebentar, termohon, tolong ya. Saya izin yang mulia, ini pemohon menanyakan kepada Pertanyaan, tadi pertanyaan. ini terkait dengan PK. PK itu keseluruhan, bukan tempat penyidikan. Apa yang dipertanyakan mereka ini? Anda menanyakan pada izin yang mulia. Izin majelis. Majelis sudah pernah menentukan. Izin majelis. Kami dari kemarin dia saja. Yang mulia. Izin. Ada apa yang mulia? Ada yang berteriak-teriak. Yang mulia tidak membatasi saya, jadi saya tanyakan. Kita kan bukan berdasarkan asumsi, kita harus tanya kepada kesaksian, tidak berdasarkan asumsi saudara. Bisa dengar nggak? Kalau kita biar saudara kasih. Saya tidak perlu penjelasan dari teman-teman pemohon, saya hanya karena saudara yang menentukan perjalanan sidang ini yang mulia, hanya berdasarkan perintah saudara saya bisa menyesuaikan pertanyaan saya. Izin bukan mereka yang menentukan atau bukan izin, bukan yang mulia, tapi saudara. Kami di sini tidak benar pernah ditanyakan oleh saudara. Terima kasih. Bapak netizen. Yang mulia ada yang bilang goblok, tolong ya. Tidak, ini baru, ini menghina persidangan kalau ini menuntut macam apa? Sama faktanya. Sidang, itu perlu itu yang perlu. Iya, ini sidang yang mulia, nggak perlu ada kata-kata itu. Kamis minggu lalu majelis hakim sudah menegur untuk bisa menggunakan kata ini diulangi lagi majelis, ini menghina. Ini mulai bukan dia yang menentukan, tapi yang mulia. Maaf, yang mulia, tolong penegasan bahwa kita di sini forum intelek ya. Tolong ilmiah bahasanya. Dari tadi bahasa pasaran, bahasa pukul-pukul mereka betul. Tadi kita sepakat bahwa terjadi perbuatan pidana oleh penyidik. Nah, itu biar aja bahasanya seperti itu ya. Oleh penyidik, tapi disamakan dengan majelis. Bagaimana ini? Tolong pakai bahasa ilmiah, intelektual. Izin yang mulia. Karena ini sama kita skor. Coba diinginkan dulu. Kalau bisa menang kita lanjut sidangnya. Kalau tidak menang kita skor. Penonton juga kayak gitu ya. Kalau ada kata-kata yang tidak benar, kotor, akan kami keluarkan di ruang sidang itu. Wartawan harus bersuara. Masih ada komentar-komentarnya? Silakan tuh di luar aja Pak, jangan di dalam ruang sidang. Baik, kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau ada cukup. Ya, tadi belum dijawab. Ini yang transaksi mau dijawab apa tidak yang mulia? Pertanyaan kan Pak, untuk tidak memancing pertanyaan saya. Sama sekali
kami tidak memancing, kami hanya menanyakan sepengetahuan saksi, apakah waktu bersidang beliau ada kekerasan ataupun ancaman yang dilakukan oleh teman-teman jaksa ataupun hakim? Kalau tidak hakim, jaksa ada nggak melakukan ancaman kekerasan kepada saudara dalam memberikan keterangan? Karena saudara kan memberikan ya, silakan. Yo, saksi. Tidak ada kan ancaman kekerasan dari jaksa maupun dari yang dulu sini? Itu pertanyaan kan? Ya. Ada lagi pertanyaan? Itu aja yang cukup. Menjadi catatan bahwa itu pertimbangan dalam putusan perkara itu. Terima kasih. Itu kesempatan yang saya berikan. Tolong dihormati. Ketika Bapak menanyakan permohonannya tidak menanggapinya, silakan kita saling menghormati agar sidang ini tidak lagi bisa ya? Bisa ya termohon? Bisa ya? Cukup ya? Ada lagi yang saudara ingin sampaikan? Mau bertanya juga? Masih ada pertanyaan? Saudara ada yang mau sampaikan lagi? Selain keterangan tadi? Tidak ada. Para pemohon, bagaimana keterangannya? Benar atau salah? Terima kasih Pak atas keterangannya, bisa kembali ke belakang. Silakan. Masih ada berapa saja? Masih ada waktu seperti waktu yang kita sepakati, masih ada 1 jam. Kami memohon mengenai apa ini? Mengenai saksi fakta maupun adanya melihat adanya peristiwa kecelakaan. Oh, itu apa? Tabrakan motor. Silakan jadi Mas. Masih ada. Ya, silakan Oki berikan itu. Siapa? Semangat Pak, semangat. Oke, biar Siapa? Silakan Pak. Kalau kita keluar nanti tempat duduknya diambil orang. Bapak saya di Cirebon. Saya laki-laki alamatnya Bubu teman baikku. Nggak berani mengawal. Pasar. Pertanyaannya swasta ya, negara Indonesia. Bapak kenal dengan para pemohon itu, Rivaldi, Hadi, Eko, Hadi dan kawan-kawan? Ada keluarga ya. Tanggapannya dari pemohon dalam saksi ini? Tidak ada ya. Baik, kita sumpah terlebih dahulu. Silakan satu langkah ke depan. Ikuti ucapan sumpah ya. Dengan agama kita ya, agama Islam ya. Ikuti ucapan sumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah bahwa saya saksi dalam perkara ini. Nah, ini saksi yang melihat kejadian kecelakaan itu loh Mbak. Yang orang yang Jogja orang mana? Orang mana? Gimana sih selamat siang saudara saksi. Apakah saudara saksi saat ini dalam keadaan sehat? Pertama-tama atas nama tim hukum pribadi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran saksi di dalam persidangan ini dan berkenan memberikan kesaksian. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama,
bahwa berdasarkan berita pada tanggal 27 Agustus 2016 ada satu peristiwa di mana ditemukannya jenazah dan satu orang lagi yang masih hidup dalam keadaan sekarang. Apakah saudara tahu peristiwa itu? Sebelumnya saya tahu kalau ada yang Oke, berarti artinya setelah itu saudara tahu? Tahu. Oke, tolong ceritakan apa yang saudara ketahui, apa yang terjadi di jembatan flyover. awalnya tuh sekitar jam 10-an lah, kurang lebih jam 10 malam. Waktu itu tuh gerimis kecil, saya dan dua teman saya tuh lagi di bengkel Pak, nongkrong. Tiba-tiba ada bapak bawa motor. Mas, itu di atas ada kecelakaan. Yang satunya saya udah meninggal, yang satunya masih ada gerak-gerak. Nah, terus saya sama teman saya ngecek Pak dengan berlawanan arah. Nah sampai di situ tuh udah ada dua orang yang ngecek Pak, laki-laki sama perempuan. Terus di situ tuh udah ada sekitar kurang lebih 5 orang, nggak ada 4 orang Pak, saya nggak kenal. Nah di situ orang nggak berani dekat Pak, nggak berani nolongin. Cuman salah satu dari yang warga itu ada yang cuma foto-foto doang. Nah setelah itu dari dekatnya itu polisi datang Pak, sekitar 10 menit 15 menit. Terus polisi datang baru warga berani mendekat. Tadi apa maksudnya lihatnya itunya Pak, mayatnya gitu Pak. Nah, terus dari pihak polisian ini kecelakaan ya, siapa yang pertama kali dia nggak tahu. Pas setelah itu saya diminta sama polisian mayat yang laki-lakinya harus pakai helm juga, pakai helm. Mas, buka dulu helmnya. Nah, awalnya harus saya buka tuh Pak. Awalnya saya buka karena di sini di dalam ada darah. Saya nggak berani. Nah, enggak, lebih baik orang lain aja. Saya urung di situ, buka helm. Nah, sudah itu kayaknya yang buka helm itu saya nggak kenal dari belakang saya Pak. Buka helm. Nah, sudah itu saya sudah dibuka helm itu. Darahnya dari belakang kepala itu cuma banyak. Nah, kalau untuk almarhum yang cowoknya itu kayaknya udah meninggal Bapak. Terus kalau yang ceweknya itu masih minta tolong dia itu Pak. Tolong ya Allah gitu. Nah, selain 20 menitan ya kayak apa? Itu langsung dibawa mobil polisi Pak, dua-duanya. Betul ya? Ya, Oke. Kira-kira dari tadi kan Anda saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui peristiwa itu ada orang yang memberitahu saksi. Di mana saksi waktu itu? di bengkel. Bengkel. Berapa jauh jarak dari bengkel itu ke lokasi kejadian? 200 meter Pak, Sekitar 200 meter. Artinya kalau dari bengkel saksi itu ke tempat kejadian perkara perlu berapa menit? kurang lebih 5 menitan. 5 menit. Ya. Oke, 5 menit ya. Kemudian pada saat sampai di TKP Atau ada motor yang rusak dan sebagainya, apa yang terjadi? Kalau waktu itu saya lihat cuman darahnya sedikit. Yang satu saudara saksi lihat hanya di helm, bagian belakang. Bagian depan nggak ada. Nah, jadi saudara tidak melihat ada darah bagian depan. Nggak lihat. Di baju-bajunya ada darah. Nggak ada. Baju yang dipakai korban laki-laki nggak ada darah. Kemudian setelah saudara bawa korban perempuan dengan mobil Ranger ya, itu dibawa ke
Iya, rumah sakit. Saudara yang bawa? Saudara saksi yang bawa? Iya. Yang menggotong korban perempuan itu saudara saksi kan? Iya. Yang membawa ke rumah sakit siapa tuh? Polisi. Oh, polisi, bukan saudara ya? Bukan. Oke. Setelah kejadian itu saudara kembali lagi ke TKP? Enggak. Enggak. Langsung balik ke bengkel, Pak. Langsung balik ke bengkel. Iya, Pak. Pada saat di TKP itu saudara melihat ada semacam batu berserakan atau bambu atau kayu? Enggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Pada saat kejadian malam itu? Iya, Pak. Jadi tidak ada batu, bambu, kayu ya? Nggak ada, Pak. Bersih ya? Bersih, Pak. Cuma ada motor korban doang. Motor korban? Iya, Pak. Oke. Kejadian itu jam 10 ya? Ya, jam 10 jam 11. Jam 10 setengah 11 malam ya? Itu situasi gelap atau terang? Waktu itu lampu tuh mati, Pak. Lampu mati? Iya, Pak. Jadi situasi gelap ya? Iya, Pak. Itu ngomongnya kan udahan ya. Waktu itu saudara melihat Kalau udahan capek. kerumunan orang banyak? Enggak. Enggak, pada saat kejadian kecelakaan itu Pas waktu kejadian itu saya lihat dulu udah ada orang sekitar 4-5 orang, Pak. 4-5 orang. Iya. Saudara melihat ada seseorang yang duduk di pinggir jalan. Saya lihat mas orang yang di seberang jalan itu yang berapa? Yang di seberang jalan, Iya, berapa? yang berapa? Saudara melihat ada orang yang naik motor kemudian berhenti. Udah nggak ada berhenti. Lagi ada. Cuma lihat pas waktu saya pengen nyampe ke korban, ada yang dari seberang sana, seberang kiri, Ya. kan Pak ambil ke kita, Dari seberang jalan dan Iya. saudara menghampiri mengambil dari saya sama ke korban. korban. Saudara melihat ada yang foto-foto? Ada beberapa orang yang sedang foto-foto. Foto-foto kejadian. Iya, itu waktu pas polisi belum datang, Pak. Sebelum polisi datang. Iya, masih di pinggir jalan. Saudara saksi tadi mengatakan ikut membopong korban perempuan. Iya, Pak. Korban masuk ke bengkel. Iya, Pak. Bisa diingat-ingat oleh saksi, apakah di sekitar pakaiannya, bajunya, tubuhnya, kakinya itu ada tekanan? Mas, Nggak ada, Pak. Ada sedikit doang. kedua, misalnya di sepatu itu masih terpakai sepatunya. Pakai sepatu atau tidak? Pakai sendal, Pak. Pakai sendal. Di sendal itu masih terpakai. Copot, Pak. Ada di kakinya, di sebelah kaki telapak kaki itu ada bekas tanah basah, tanah merah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Waktu mengangkat juga di sekitar bajunya nggak ada. Nggak ada, Pak. Sangat bersih dia. Bersih, Pak. Bersih dari kanan. Iya, Pak. Saksi merasa bahwa pada saat saksi datang belum ada orang yang mendekat ke TKP. Iya, tadi. Berarti saudara saksi bisa ingatkan posisi-posisi daripada korban itu. Bisa, Pak. Bisa. Seandainya nanti permohonan PS kami diterima oleh majelis hakim, apakah saudara saksi bersedia untuk menunjukkan posisi-posisi tadi? Siap, Pak. Iya ya. Terima kasih. Lalu ya, saya tambahkan. Posisi jenazahnya telentang atau tergulung? Kalau waktu yang cowoknya sih terburuk, Pak. Cowok yang perempuannya Tentang. telentang. Oke, makasih boleh. Baik ya. Baik. Saya tambahkan sedikit. Saudara menerima informasi itu tanggal berapa? Informasi bahwa ada laka. Resolusi itu, Pak. Apa yang diinformasikannya pada saat itu? Ada kecelakaan mobil, motor, apa-apa? Enggak, dia cuma bilang kecelakaan Di atas maksudnya di mana? di atas tol jalan depannya, Pak. Berarti di awal itu. Iya, Pak. Saudara dengan dimaksud dengan perkataan yang di atas itu berarti saudara sudah bisa mendefinisikan tempatnya ya? Berarti di tempat itulah Iya, Pak. TKP nya kan? Iya, Pak. Oke. Tanggal berapa ya? Tanggal 26, Pak. 26 Agustus 2006 jam? Sekitar setengah 11. Oke. Kemudian saudara langsung ke sana? Iya. Setengah 7 malam apa siang? Pagi?
7. Sudah yakin tanggal 7? Bulan Agustus 2016. Tadi sudah ditanyakan apa namanya posisi korban dan segala macam. Yang ingin saya tambahkan, saudara lihat ya, sepeda motor ya. Sepeda motor itu apa? Korban itu. Iya, itu jenis apa? Sepeda motor yang ada warna Capek dimatiin aja. kuning ya. Pada saat yang saudara lihat itu sepeda motornya berada di mana ya? Sepeda motornya pokoknya dekat-dekat korban Pak. Jadi cowok posisinya ke palanya ke trotoar. Live-nya udahan dulu ya emak-emak, soalnya baterainya tinggal berapa persen, tinggal 20%, nanti sampai sore. Assalamualaikum. Bisa ini kan gambaran ini ya. Yang saya gambarkan itu pasti ada saksi mendapatkan laporan kecelakaan itu, ya, apa pendapat saksi bahwa ada orang mengatakan kecelakaan, tapi di lokasi TKP-nya, menurut saksi pada saat itu kecelakaan yang terjadi atau tindakan lain? kalau waktu itu